Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda? Dengan membawa bekal tren penguatan dari pekan lalu, namun kemudian mulai melemah pada awal pekan ini. Apakah Anda termasuk deretan pelaku pasar yang sibuk mengentas keuntungan yang telah terakumulasi sehingga membuat indeks perlahan mulai tertekan, atau justru Anda termasuk pada deretan pelaku pasar yang tengah mengawasi saham-saham mana saja yang terseret cukup dalam pada tren pelemahan sehingga harga terdiskon cukup signifikan dan layak dijadikan sasaran investasi. Dan dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sedang Anda siapkan atau justru telah Anda jalankan demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan? Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, kali ini kami kembali akan membahas dinamika terkini yang terjadi di perekonomian nasional, khususnya dalam lingkup pasar modal, di mana pemerintah melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar baru saja menjadikan Masjid Istiqlal sebagai masjid pertama yang secara resmi masuk dalam ekosistem Bursa Efek Indonesia melalui skema wakaf produktif. Melalui langkah ini, Nasaruddin yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal mendorong masjid utama di Indonesia tersebut guna menginisiasi adanya terobosan baru dalam hal pengelolaan dana wakaf. Langkah ini dilakukan secara kolaboratif dengan pihak Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam mengelola wakaf tunai melalui instrumen pasar modal syariah, di mana nantinya seluruh keuntungan yang didapat dari aktivitas investasi bakal dikembalikan kepada umat melalui program pemberdayaan ekonomi, serta penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Terobosan pengelolaan dana wakaf tersebut oleh Masjid Istiqlal dikelola dan dikembangkan melalui salah satu unit bisnis di bawah naungannya, yaitu Istiqlal Global Fund atau IGF, yang sejak pendiriannya memang diikhtiarkan untuk dapat mengambil peran di tengah masyarakat dengan menjadi pusat bisnis sekaligus pemberdayaan para pengusaha muslim. Dengan adanya konsep terobosan ini, pemerintah dan Menteri Agama berharap agar keberadaan dana wakaf tidak hanya berhenti sebagai dana sosial keagamaan, melainkan dapat lebih dimaksimalkan dengan diputar kembali secara produktif agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara lebih berkelanjutan bagi seluruh umat dan masyarakat. Menurut Nasaruddin, dalam pengelolaan dana wakaf ini, pihaknya dan IGF tidak akan menggunakan mekanisme deposito, melainkan menempatkan dana wakaf tersebut ke dalam portofolio investasi yang sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan imbal hasil yang dapat dimanfaatkan kembali secara lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan menginisiasi konsep pengelolaan wakaf gaya baru ini, maka Nasaruddin sangat paham bahwa telah terjadi perubahan orientasi dalam pengelolaan aset wakaf dengan memandang dana yang dihimpun tidak hanya sebagai sumber pembiayaan kegiatan keagamaan, namun juga sekaligus sebagai instrumen yang dapat menciptakan nilai ekonomi selama pokok wakaf yang ada tetap dikelola sesuai prinsip dan tujuan wakaf. Bagi Masjid Istiqlal, menurut Nasaruddin, pasar modal syariah menjadi salah satu kanal untuk mengembangkan manfaat dana wakaf, tanpa sama sekali menghilangkan fungsi sosialnya, di mana imbal hasil investasi bakal menjadi sumber pembiayaan baru bagi berbagai program yang ditujukan untuk kepentingan umat. Dengan adanya inovasi ini pula, Nasaruddin menyatakan bahwa peran IGF menjadi semakin penting dalam skema tersebut, karena pengelolaan investasi dipadukan dengan agenda pemberdayaan ekonomi umat dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, Nasaruddin menyatakan bahwa keberadaan IGF tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kegiatan bisnis, namun juga sekaligus diarahkan untuk dapat mendukung pembangunan kapasitas bagi para pelaku usaha muslim. Dengan demikian, dalam konsep pengelolaannya, manfaat dari dana wakaf bakal diarahkan untuk menciptakan rantai ekonomi secara lebih panjang, yaitu pengelolaan dana wakaf secara produktif yang menghasilkan imbal hasil dan baru kemudian manfaatnya dikembalikan dalam bentuk program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dalam cakupan yang juga jauh lebih luas. Tak hanya itu, Nasaruddin juga menyatakan bahwa melalui terobosan kali ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masjid dalam memainkan peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi umat. Dalam hal ini, keberadaan masjid tidak lagi hanya menjadi pusat ibadah dan aktivitas sosial, melainkan juga sekaligus menjadi simpul pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Hal ini dikatakan Nasaruddin sama dengan sebangun dengan konsep pengelolaan masjid di era Nabi Muhammad SAW, di mana keberadaan masjid tidak dikecilkan menjadi semata-mata hanya tempat beribadah, namun juga sekaligus mengambil peran secara lebih maksimal
dengan memaksimalkan potensi wakaf menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan selama dikelola secara profesional, transparan, produktif, dan sesuai dengan ketentuan baik peraturan pasar modal dan juga akidah dan syariat Islam. Pada dasarnya IGF sendiri telah didirikan sejak 2021 lalu sebagai bentuk ikhtiar dalam mengembangkan gerakan social enterprise berbasis masjid, di mana ide ini pada awalnya didasarkan pada ajakan sederhana, yaitu siapa yang bersedia mewakafkan waktu dan keahliannya untuk mengelola masjid sesuai dengan kapasitas profesional masing-masing, sehingga dapat memperluas aktivitas masjid sekaligus memperbarui peran masjid dalam kehidupan umat. Meski demikian, walaupun telah didasari dengan konsep dan landasan berpikir yang demikian kuat, langkah inovatif dengan mendorong peran masjid secara lebih maksimal dalam pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi, inisiatif ini juga mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Salah satu sorotan datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, yang mengingatkan bahwa langkah penempatan dana wakaf Masjid Istiqlal ke dalam instrumen saham merupakan langkah yang relatif penuh risiko. Hal tersebut lantaran dalam konsep wakaf, nilai pokok dana wakaf secara konseptual harus dijamin dan sama sekali tidak boleh berkurang. Sedangkan nilai saham di pasar modal justru cenderung bergerak fluktuatif. Karenanya dalam upaya mengelola dana tersebut, Anwar menyatakan agar penempatan dana wakaf lebih diprioritaskan ke dalam instrumen keuangan dengan risiko yang lebih terukur seperti sukuk negara. Jadi bagaimana menurut Sobat Investor? Apakah terobosan yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal merupakan ide yang layak diapresiasi atau justru penuh risiko seperti hal yang disorot oleh Majelis Ulama Indonesia? Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.